Selamat datang sahabat Arklam. Gimana nih, kabar sahabat semua? Pasti baik-baik aja bukan? Semoga hari ini sahabat semua diberi kesehatan dan rizki yang berlimpah, amin. Pembahasan kali ini, mengenai penjelasan detail tentang apa itu rekayasa perangkat lunak, dan bagaimana prospek kerja dalam bidang ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke pokok pembahasannya. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak adalah satu-satunya profesi dan mata pelajaran yang diajarkan di RPL, yang berfokus pada pengembangan perangkat-perangkat lunak, termasuk pembangunannya, pengelolaan organisasinya, dan pengelolaan kualitasnya. RPL adalah perubahan lain yang terjadi pada perangkat lunak dalam rangka pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali dengan tetap menjunjung tinggi prinsip rekayasa. Karena itu, dengan adanya pengembangan dan perangkat lunak tirani, dimungkinkan untuk menggunakan perangkat lunak tirani yang lebih efektif dan efisien untuk semua pengguna. Istilah perangkat lunak biasanya digunakan untuk merujuk pada kumpulan data yang disimpan dan diprogram oleh sistem komputer. Perangkat lunak adalah sebuah komponen dari sebuah komputer, dan perangkat lunak adalah komponen non-fisik atau tak terlihat. Dia memiliki instruksi yang dapat diprogram dan dieksekusi. Pengertian rekayasa perangkat lunak. Beberapa ahli memberikan penjelasan yang pada tingkat tertentu tidak sama satu sama lain. Spekulasi ini juga digunakan oleh dunia pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Teori menurut Stephen R. Shah, RPL adalah disiplin logis yang dibuat untuk membuat pemrograman yang bebas dari kesalahan, pengiriman tepat waktu, dan memenuhi keinginan kliennya atau penggunanya. Teori menurut Fritz Bauer, beliau mencirikan RPL sebagai pergantian peristiwa, dan pemanfaatan standar perancangan untuk mendapatkan pemrograman yang dapat diandalkan, dan bekerja dengan baik dan dilakukan pada mesin asli. Teori menurut Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE adalah asosiasi di seluruh dunia, yang terdiri dari spesialis, bertekad untuk mendorong kemajuan untuk meningkatkan ketenangan manusia. Sebelumnya IEEE memiliki kependekan yang dalam bahasa Indonesia berarti Institute of Electrical and Electronic Engineers. Sementara itu, menurut IEEE, adalah tinjauan dan aplikasi yang menggunakan cara kuantitatif, terkendali, dan efisien untuk berurusan dengan insinyur, yang memiliki aktivitas dan dukungan pemrograman yang merupakan aplikasi. Tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak. Pembelajaran RPL dianggap penting, karena untuk membangun sistem jangka panjang yang lebih canggih, efektif, dan efisien, yang terutama harus berkualitas tinggi. Oleh karena itu, rekayasa perangkat lunak ini memiliki tujuan sebagai berikut. Mengembangkan perangkat lunak ini yang tujuan utamanya adalah seseorang mempelajari RPL untuk membuat perangkat lunak, yang dapat bekerja dan bermanfaat bagi penggunanya. Tentunya program tersebut perlu memiliki kegunaan dan fungsi tertentu, agar dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Fungsi refreshing. Kemampuan yang ada pada produk, terkadang membutuhkan refresh, karena kemampuan yang ada saat ini sudah berkurang sehingga kemampuannya juga berkurang. Dengan berkonsentrasi pada produk dari atas ke bawah, pemrograman saat ini dapat menjadi kerangka kerja yang unggul di kemudian hari dan lebih berharga bagi klien. Membuat software user-friendly yang mudah dipahami, pada dasarnya memiliki tampilan yang menarik, praktis dan mudah digunakan. Pemahaman lebih tentu dimiliki oleh individu, yang berkonsentrasi pada pemrograman. Sehingga ia dapat memanfaatkan wawasannya untuk meningkatkan,
dan membuat pemrograman yang mudah dipahami. Mengintegrasikan peralatan mekanik. Beberapa perangkat keras mekanis saat ini biasanya membutuhkan campuran dengan pemrograman, sehingga kerangka kerja dapat bekerja lebih banyak dan ideal. Sepotong peralatan yang membutuhkan kombinasi dengan pemrograman dapat menjadi masalah, namun orang yang mempelajarinya dapat menangani masalah tersebut secara positif. Seperti itu, latihan fungsionalnya mendukung pemanfaatan perangkat ini. Melakukan maintenance. RPL membuat Anda fokus pada pembuatan dan peningkatan framework pemrograman yang ada, tetapi juga pada dukungan atau pemeliharaan pemrograman yang sudah ada. Pemeliharaan diperlukan dengan asumsi produk mengalami masalah atau masalah, sehingga kerangka kerja tetap bagus. Dukungan intermiten diperlukan. Secara khusus, tujuan berkonsentrasi pada pemrograman adalah untuk menurunkan biaya pembuatan dan pemeliharaan pemrograman, menghasilkan pemrograman yang dapat menangani berbagai tahapan dengan baik, dan dapat memberikan pemrograman yang berkinerja andal dan tepat waktu. Pemrograman atau RPL dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sebuah organisasi, misalnya membuat aplikasi yang dapat merekam informasi kecelakaan, aplikasi kamera untuk driver, dan lain-lain. Prospek kerja rekayasa perangkat lunak. Jurusan rekayasa perangkat lunak dipandang secara luas, baik di tingkat sekolah menengah maupun di tingkat perguruan tinggi, menjadi salah satu jurusan yang memiliki peluang kerja dan berpotensi yang sangat besar. Berikut auditnya. Developer IT. Pekerjaan ini menciptakan pemrograman sesuai kebutuhan dan keinginan klien, seperti pemrograman game, atau pemrograman untuk kebutuhan bisnis. Kisaran kompensasi untuk desainer IT ini adalah 5 juta rupiah. Programmer. Seseorang yang mencoba untuk membuat proyek atau pemrograman PC tertentu, dengan niat penuh untuk bekerja dengan klien yang tidak beruntung. Hampir semua organisasi membutuhkan spesialis ini dengan cakupan kompensasi 6 juta rupiah. Konsultan IT. Salah satu posisi yang juga memiliki banyak pintu terbuka. Pekerjaan-pekerjaan ini adalah sebagai perencanaan dari awal hingga penilaian aplikasi IT dalam suatu organisasi, dengan cakupan kompensasi sekitar 9 juta rupiah. Analis sistem. Bekerja sebagai kerangka kerja penyidik, konsekuensi pekerjaannya akan dimanfaatkan oleh para insinyur perangkat lunak. Seorang ahli kerangka harus memiliki pilihan untuk melihat manfaat dan kelemahan kerangka yang ia rencanakan. Ruang lingkup kompensasi individu yang berfungsi sebagai penyidik kerangka adalah 5 juta rupiah. Insinyur basis informasi. Pekerjaannya sebagai pencipta dan memeriksa kumpulan data yang benar-benar membingungkan. Kisaran kompensasi untuk seorang insinyur kumpulan data adalah 5 juta rupiah. Web engineer. Orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan membangun situs, bertanggung jawab atas administrasi dan kenyamanan situs dengan kisaran kompensasi yang dimiliki oleh perancang web ini sebesar 5 juta rupiah. Intelligent System Developer. Produk yang dihasilkan karya ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya pengenalan gambar, ruang lingkup. Kompensasi pekerjaan ini adalah 6 juta rupiah. Penguji perangkat lunak. Bidang pekerjaan yang memainkan peran luar biasa dalam menguji produk atau pemrograman. Kisaran kompensasi dari 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Kesimpulan dari pembahasan tentang rekayasa perangkat lunak yaitu, bidang ilmu ini ditemukan pada sekolah menengah. Divisi ini menjadi salah satu fokus yang paling disukai pada program-program yang penting bagi banyak siswa. Memiliki peluang kerja yang besar dan berbeda, hingga kompensasi yang benar-benar besar.
Banyak perguruan tinggi negeri dan rahasia memberikan kursus ini, serta banyak sekolah profesional yang membuka kursus RPL untuk siswa mereka. Untuk pergi ke kelas atau mencari signifikan yang berkonsentrasi pada ilmu ini, Anda bisa mendapatkan referensi dan review sendiri. Teknik informatika merupakan salah satu jurusan yang berkonsentrasi pada RPL. Bagi Anda yang tertarik dengan ilmu ini, Anda dapat mempertimbangkan untuk mencoba mengambil jurusan ini. Peluang kerja sama dengan yang digambarkan baru-baru ini. Jurusan ini dapat dipertimbangkan mengingat peluang kerja yang stabil dan kompensasi yang tidak main-main. Anda ingin memilih ilmu yang sesuai dengan minat Anda, agar tidak berhenti di tengah jalan, sehingga nantinya Anda juga bisa berubah menjadi pekerja yang sesuai dengan impian Anda. Pastikan dan lihat dulu sebelum memilih untuk mengambilnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian rekayasa perangkat lunak, tujuan dan prospek kerja yang menjanjikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang teknologi dan tips trik Android. Sampai jumpa lagi, next video.